Akhirnya saya tekad dimulai bulan puasa. Kira-kira 13 tahun yang lalu, 1431 Hijriah kalau tidak salah, saya menyatakan diri untuk tidak mengulangi atau memakai barang-barang itu untuk kepentingan nafsu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua yang bobrok sama si ini yang sableng. Dia sok-sokan megang buku, sok-sokan baca buku. Enggak, sebenarnya dia nggak diajak bikin video, cuman dia mau ikut aja. Lo kan gue lagi baca buku. Dia mau ikut ya, udah gue sianan kan. Akhirnya gue ajak. Ini Bang Hakim. Di video kali ini gue mau membahas tentang tema yang kemarin, kesaksian sholawat. Bang Hakim sekarang termasuk pengamal sholawat. Dia Membaca. Iyalah, terserah Bang, mau dibilang pembaca, pengamal, terserah aja. Iya, pembaca yang males. Waktu ngamalin sholawat itu dia punya cerita. Malam ini Bang Hakim mau cerita kenapa dia bisa sampai ngamalin sholawat dan sampai sekarang tetap masih ngamalin sholawat. Ceritanya itu lumayan menarik katanya. Kalau nggak salah nih, iya Bang ya? Iya. Lu anjing cerita. Iya, saya belum Iya Bang Hakim aja yang ceritain pengalaman dia, kesaksian dia waktu bersolawat. Silakan Bang. Ya, setiap manusia itu kan ada apa ya, fase-fase kehidupan, mulai dari ya kanak-kanak, remaja, dewasa, terus dia menikah dan seterusnya ya. Saya termasuk yang biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa, nggak ada yang fenomenal dalam menjalankan kehidupan, bahkan cenderung ya tidak layak orang-orang yang udah sukses. Tapi pada satu cerita kali ini tadi Bang Bobrok ya Bang Mamat apa namanya mengkaitkan dengan satu amalan sholawat yang akhirnya saya jalankan. Satu ketika dulu waktu saya masih bekerja dalam beberapa perusahaan yang masuk terus berhenti, masuk ke perusahaan lain gitu kan ya. Berarti keren dulu. Ya enggak juga sih, karena karyawan paling bawah gitu kan, karyawan paling bawah. Nah karena saat itu kalau boleh dibilang ada satu kondisi yang akhirnya mentok, waduh kayaknya nih bahasanya karir di sini kok nggak bisa ngangkat ya nggak ngangkat ekonomi. Sementara sebenarnya di luar itu saya punya satu usaha yang saya tinggalkan, tapi tidak 100% tinggalkan. Saya serahkan ke orang lain, saya tetap kontrol, saya lebih fokus bekerja, sehingga fokus saya terbelah. Akhirnya mau tidak mau usaha yang dijalankan orang lain itu tidak semestinya sesuai ekspektasi, mengalami kerugian dan sebagainya persoalan dan sebagainya. Nah, akhirnya pada suatu ketika saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja, meneruskan usaha yang kalau boleh dibilang sampai di titik nadir, tinggal waktunya kolaps. Saya beranikan diri untuk ambil alih usaha itu
saya kerjakan sendiri dengan nilai income yang jauh daripada saya bekerja. Saya berjalan terus, saya jalankan dengan maksimal, saya tinggalkan dunia kerja. Akhirnya pada satu ketika itu mencapai satu titik, ada sebuah peningkatan yang signifikan menurut saya. Ada permintaan daripada produk yang saya sajikan, yaitu waktu itu bergerak di bidang surat kabar, baik dari pelanggan langsung maupun orang-orang yang ingin terlibat berjualan yang saya sebagai supply-nya gitu kan. Ternyata meningkat luar biasa saat itu, sehingga teman-teman beranggapan ada satu titik kesuksesan di situ kan ya. Tapi ternyata kesuksesan yang saya dapatkan saat itu dibarengi, nah ini sisi lain ya, sisi lain, dibarengi dengan keadaan kehidupan saya yang juga semakin meningkat sisi negatifnya. Iya. Namanya orang Iya. makin berantakan gitu ya. Waktu masih bekerja, saya ada sisi kehidupan yang negatif yang mestinya tidak perlu dikerjain. Saya kerjain bersama teman-teman. Ya, saya tidak menyalahkan teman-teman, itu emang saya pribadi. Ya apa ya, waktu bekerja saya mungkin tidak menjadi satu penyedia yang apa ya, sebagai apa sih, supplier gitu ya. Banyak supplier aja, lu nggak ada yang ngobrol. Hanya ikut-ikutan urunan aja, seadanya, yang penting enak gitu kan. Tapi dengan meningkatnya usaha tadi saya mulai merasa diri saya itu tidak perlu lagi ikut-ikutan, tapi malah justru menjadi sumber. Enggak, kita tidak ke arah situ, kita hanya pemakai, yang tadinya harus berempat ditopang untuk pengadaan itu, sekarang karena usaha saya meningkat, saya sendiri cukup. Bos men. Iya, dan hampir tiap malam. Ya mudah-mudahan saya diampuni oleh istri saya saat itu, mungkin tahu atau tidak. Aminin. Lu baca buku aja. Lu di sini kan cuma mau baca buku katanya, nggak mau komentar. Itu cerita sedikit yang perjalanan awal. Nah, kita kan punya teman setia dalam melakukan kegiatan-kegiatan negatif itu ya. Entah bermula dari mana. Satu ketika ada satu, kok makin parah gitu ya. Yang tadinya hanya mampu sedikit, sekarang kok makin banyak. Makin ditingkatkan ekonomi, kok kebobrokan makin meningkat. Itulah bobrok, Bang. Ini gimana ini kan gitu kan? Ini karena nemat. Diem. Enggak diem, udah diem. Ini gimana nih? Ada pemikiran itu muncul. Ntar dulu Bang, gimana? Coba. Apa? Maka celakalah dirimu yang bergelimangan dengan kenikmatan dan syahwat, yang sulit untuk dikatakan terbebas dari usaha yang haram dan subhat. Padahal engkau tidak merasa khawatir akan terputus hubungan dengan Rasulullah. Alangkah besar kebodohan itu. Jadi intinya lu mau bilang apaan? Waktu itu kehidupan keblonan yang istilahnya yang kita nggak sadari saat itu. Nah akhirnya muncullah ada apa ya, sedikit secerca di hati, kok mungkin begini. Akhirnya kita sepakat nih bersama teman setia nih, kita dari bujangan bahasanya, dari kita belum kawin sampai sekarang, dari beberapa teman sudah punya anak. Nah kebetulan
saya sudah juga menikah saat itu, tapi belum juga dikaruniai anak. Sehingga kegiatan itu menjadi alasan saya untuk ngebuang rasa suntuk bahasanya. Udah menikah lebih dari 3 tahun belum diberikan juga, ada kan suntuk di rumah. Tapi saat itu kita akhirnya punya satu tekad, kalau kita begini terus celaka kita. Bagaimana kalau kita berubah? Nah, diawali dari situ. Bagaimana cara berubahnya? Kita ini curhat gitu sama kiai gitu, awalnya curhat sama kiai. Cuman waktu mikir itu posisi sadar kan ya? Iya, sebenarnya antara sadar dan tidak sadar, karena terus terus menikmati gitu loh. Ngomong sadar tapi sedang menikmati, itu yang ironis ya kan. Akhirnya ya udah, kita nemuin Kiai Anu gitu kan. Datang Kiai. Wah, kalau Kiai Anu kayaknya beliau Kiai senior secara usia, sudah Kiai sepuh. Waktu kita ngajak ngobrol tentang begini, takutnya nggak nyambung. Ke sono aja yuk, ke satu pesantren yang lu udah kenal, daerah Cirebon gitu kan. Saya ngomong, kita mau curhat soal ini kan, artinya mau arah kepada pertobatan nih. Jauh-jauh ke Cirebon ngapain bawa ongkos kan gitu kan, belum tentu mengena. Akhirnya salah satu teman, gimana kalau kita ke Kiai Anu? Kebetulan rumahnya nggak jauh, dan secara kapasitas mumpuni nih, karena nih Kiai punya kapasitas untuk diajak ngobrol ke anak mudaan dan sebagainya. Oke, kalau gitu sepakat ya, kapan kita temuin? Besok nih besok udah mau bulan puasa kan gitu kan. Besok malam kita kumpul, kita ke rumahnya. Oke. Nah, malam itu kita kumpul habis Isya di tempat biasa kita melakukan kegiatan haram kan gitu kan. Terus kita ke rumah beliau. Pas ketok pintu nggak ada. Katanya lagi mengajar taklim. Oke Bu, pulang jam berapa ya? Ya 1 jam lagi lah. Oke, kita balik lagi ke tempat kita nongkrong, kita genjot lagi, kita wasiat lagi enak gitu. Nggak lama kemudian beliau lewat, diantar oleh sopirnya pulang. Ayo kita samperin, tadi dulu tunggu 5 menit biar beliau istirahat atau beres. Oke, setelah 5 menit kita langsung ke rumah beliau. Itu kurang lebih jam 11-an ya, jam 11 malam. Wah, gelap rumahnya. Assalamualaikum, ketok sampai 3 kali nggak dibukain. Berarti gagal. Akhirnya kita sepakat lagi, pagi kita nemuin beliau. Karena kalau enggak pagi besok udah bulan puasa, tidak ada kesempatan, pasti beliau sibuk gitu kan. Pagi kita janjian jam 7, ternyata teman-teman yang lain nggak datang. Saya udah siap, namun karena udah tekad, saya samperin lah beliau. Jam 7:30 lewat, karena nunggu-nunggu teman-teman, molor setengah jam lebih. Saya ketok pintu, ternyata istri daripada kiai tersebut mengatakan baru banget jalan ke kampung halaman Nyekar karena besok ingin puasa. Waduh, gagal lagi. Akhirnya malam bulan puasa saya berpikir, kalau mau taubat itu kenapa harus ngomong dulu sama orang kalau memang niatannya kuat. Akhirnya saya tekad, dimulai bulan puasa kira-kira 13 tahun yang lalu, 1431 Hijriah kalau tidak salah, saya menyatakan diri untuk tidak mengulangi atau memakai barang-barang itu untuk kepentingan nafsu saya. Hari pertama, hari kedua bulan puasa, hari ketiga, walaupun saya dipanggil, diajak,
Saya terus bertahan untuk tidak. Sampai satu ketika perjalanan untuk memperbaiki diri masuklah di bulan puasa malam ke-21. Waktu malam 21, selepas daripada saya berdagang, memang saya kan berdagang sampai malam. Selesai, kira-kira jam 10-an saya bicara sama istri, mau keluar rumah, mau ngapain? Mau iktikaf, bahasanya apa? Iktikaf ngapain? Ya kan katanya Rasul sama para sahabat, kalau malam 21 ke atas banyaknya di masjid. Sebenarnya waktu itu istri saya senyum-senyum aja, kalau bahasa lagu-laguan aja lu gitu kan. Iya, nggak pernah ngomong gitu tuh, jalan tuh nggak pernah. Oh, selama gue nikah kok suami gue kayak begini nih, berarti udah berubah. Iya, akhirnya saya sebelum berangkat saya kontak temen yang memang sudah ada di lingkaran dunia Islam, majelis taklim. Saya tanya, di musola kita ada itikaf enggak? Lu di situ enggak? Gue bilang gitu. Iya, ntar jam 11 lah di situ. Oh ya udah, minum dulu ya. Iya, Bang. Akhirnya jam setengah 12 saya keluar. Saya ke musola yang dimaksud. Saya lihat teman saya nggak ada. Lampu udah sebagian dimatikan musola itu. Hanya ada 2 anak, kalau saya bilang bocah gitu ya, lagi di dalam. Saya tanya, Bang Anu ada nggak? Oh, udah pulang. Waduh, saya telepon. Bro, ini gimana? Lu katanya di musola. Ya, gua ada urusan. Gue kan mau itikaf gitu kan. Dia ngasih jalan, lu ke masjid Anu aja, kiai ada di situ biasanya. Udah, oke kalau gitu. Saya jalankan motor ke masjid yang dimaksud. Sampai sana saya lihat dari luar gelap, tidak ada kegiatan apa-apa. Waduh, gimana nih, gagal nih itikaf. Tapi di pikiran, wah, masjid yang satu nih, yang dia itu masjid ulama besar juga. Saya hampiri ke sana. Boro-boro ada kegiatan. Saat itu masjid itu dalam kondisi renovasi, jadi masih berantakan. Wah, nggak ada juga. Waktu udah jam 2, hampir jam 12. Ya udahlah, gagal dah nih ceritanya. Saya pulang dah. Namun pada saat saya pulang, saya melihat kubah masjid. Loh, ini kan masjid sentral di kampung gue. Masa sih nggak ada orang? Belokin lah, gak jadi pulang, bawa ke masjid itu. Pada saat saya masuk ke halaman masjid itu, sama, tidak ada kegiatan, gelap. Tapi saya lihat ada 2 orang di serambi ngobrol. Ada orang. Berarti ada yang nemenin gitu bahasanya. Saya masukin motor, saya permisi, Bang, saya mau ke dalam boleh? Oh, silakan. Udah, saya masukin motor, saya wudhu, saya gelar sejadah. Kan saya belum terawih, karena dagang sampai malam. Saya terawih sendiri. Saya setelah itu sholat witir, saya zikiran. Yang sebelumnya adalah saya memang berzikir apa yang saya tahu, yang tujuannya jangan sampai balik lagi ke kondisi yang 15 tahun membelenggu. Kurang lebih 15 tahun. Oh, berarti enak-enak 15 tahun. 15 tahun, enak-enak tuh 15 tahun. Udah, intinya gini, ya Allah, jangan sampai balik lagi ke situ gitu. Walaupun sugas begitu luar biasa. Tapi Bang, potong dulu nih. Apa? Ya kan? Oh, mau bacain itu. Bukan baca nih. Oh, apa? Jadi ketika tadi yang lu sebut itu ketemu dengan guru sepuh, ibarat kata guru kita atau guru siapapun itu, apa yang dibilang, Bang? Nggak ketemu. Tidak ada ketemu sama sekali. Belum ketemu, Lu nggak denger. Belum ketemu. Baik yang disepuh di kampung saya maupun yang direferensikan di luar kota ataupun guru yang terdekat yang saya sudah hampir rumahnya, tidak ada ketemu tiga-tiganya. Oke, lanjutin. Akhirnya saya melakukan perjalanan sendiri kan gitu, dengan apa yang saya mampu, dengan tujuan bertaubat lah bahasanya. Nah, setelah saya
berzikir segala macam untuk melakukan pertobatan. Dalam masa di atas jam 12 itu masuki kurang lebih jam setengah 1, saya mendengar orang yang dua tadi ngobrol itu kan cuma berdua, pasti nggak kedengarannya lapat-lapat ya. Tapi kok ini kedengarannya makin jelas, makin banyak, kok kayak ada tambah banyak, kok nambah orang. Siapa ya? Kok makin malam makin banyak, tapi saya tetap berzikir. Tidak lama kemudian suara kresek-kresek kaki melangkah ke arah saya. Kok asik nih. Banyak arah melangkah ke arah saya. Berhenti, saya nengok ke belakang, ternyata yang masuk itu mereka duduk bikin lingkaran kurang lebih 20-30 orang yang sama sekali tidak menggubris saya. Artinya sendiri-sendiri. Padahal jarak saya sila dengan dia jaraknya cuma semeter. Satu sajadah lah. Satu sajadah. Dia tidak masing-masing. Akhirnya kan mereka ini ya dengan duduknya itu mungkin biasa. Sayanya yang risih. Hati saya berkata-kata, waduh, saya ini pengen sampai sahur zikir. Tapi karena ada 30 orang yang sedang duduk ingin melaksanakan zikiran juga yang saya tenggarai seperti itu. Alah, risih lah, pulang aja dah, nggak jadi dah sampai sahur. Udah, saya lipat sejadah, saya taruh di pundak, saya bangun, saya lewat, permisi, mau pulang. Tapi pada saat permisi, dari 30 itu, 1, 2, 3 orang diantaranya negur. Kim, Sal, itu ada yang manggil Kim, ada yang manggil Sal. Ngapain lu? Weh, lu bro. Ternyata dari 30 orang itu adalah teman-teman saya main, teman saya kecil, mau nggak mau membuat saya tidak balik, menghampirinya sambil duduk, apa kabar, basa-basi dan sebagainya, gimana kabar si Anu ini dan sebagainya. Pada saat ngobrol itu hampir memasuki jam 1, satu diantaranya bicara, ayo mulai yuk, udah mau jam 1. Hati saya bicara, mau mulai apa nih? Bro, Wara saat itu namanya, mau mulai apaan? Mau mujahadah. Hati saya tergerak menceritakan bahwa saya sebenarnya tadi itu tidak mau pulang kalau ente sama teman-teman nggak ada. Tapi karena ini saya kenal dan mau juga melakukan bahasanya zikir ataupun apa mujahadah itu, boleh nggak saya ikut gitu. Iya. Sempat tanya juga teman saya itu, Wara, ini mau ikut boleh nggak? Ayo silakan. Udah, saya masuk lingkaran. Kamu baca aja ya Sayyidi ya Rasulullah. Nggak tahu bacaannya panjang. Ya udah, saya ikuti mulai dari Al-Fatihah, terus bacaannya cuma ujung-ujungnya aja, tidak dibaca secara keras, tartil atau jahar, tapi sir bacanya. Ya udah, saya udah mati ya Sayyidi Rasulullah. Kurang lebih kalau tidak salah 2 jam sampai jam 3. Dalam masa 2 jam itu jujur saya tidak fokus, saya tidak khusyuk. Sekali-kali saya ngantuk, sekali-kali saya liatin jamaahnya, ada yang tertidur, ada yang seperti menangis, ada yang diam khusyuk. Selesai saya pamit, pulang sahur di rumah. Tadi balik lagi, saya mau itikaf, dimulai tanggal 21. Saya punya niatan kalau dapat tempat itikaf, maka saya akan di situ terus selama akhir Ramadan sampai tanggal 29, sampai mau menjelang Idul Fitri. Ya akhirnya saya laksanakan, besok malam saya balik lagi. Tapi karena saya tahu itu tempat mereka, saya nggak duduk di situ. Saya pindah ke serambi masjid sebelah, yang mereka mungkin nggak tahu saya ada di situ. Bahkan di tiang besar saya ngumpet seperti biasa, saya zikir apa segala macam. Teman saya yang kemarin negur itu tahu saya ada di situ, dicolek kurang lebih jam 12-an.
Lo tahu aja gue di sini lagi. Iya kelihatan lah kata dia. Mau ikut lagi enggak katanya. Itu apaan sih kata dia. Kata saya itu apaan sih? Ini lembarannya sholawat wahidiyah. Saat itu saya baca lembaran sholawat wahidiyah. Ini tujuannya untuk apa? Saya tanya gitu. Saya baru dengar nih sholawat namanya wahidiyah. Teman saya bilang yang namanya wara itu begini, gua nggak bisa jelasin dah, mendingan kalau lu yang jelasin gurunya. Apa gini? Ya, Iya, kata si teman saya wara itu ngomong, mendingan lu yang jelasin gurunya. Nah, kalau mau besok malam habis taraweh kita ke rumah gurunya, lu ikut aja dulu malam ini. Emang gurunya siapa? Lu tahu nggak? Pak Ibnu Umar, guru Al-Falah. Oh tahu, dulu pernah ngajar saya tuh kesenian kelas 3 sanawiyah. Itu gurunya. Besok lu gua ajak ke rumahnya. Spontan saya menolak. Karena apa? Saya kebayang bagaimana perangai beliau waktu ngajar. Luar biasa killernya. Galak. Iya, mungkin tegas itu lebih kepada galak gitu. Murid-murid itu saat itu ya galak. Jadi saya takut kalau mau ketemu beliau. Enggak, sekarang baik ini kayak begitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ya udah ikut dulu. Insya Allah besok mau ikut. Akhirnya mau saya. Berarti kan malam kedua tiga tuh saya habis taraweh diajak lah ke rumah Pak Ibnu Umar. Yang tahun 91 itu kan tahun 2010. 91 saya ketemu. Itu selama 91 sampai 2010 nggak pernah ketemu. Baru itu ketemu lagi. Yang pas saya kenalkan diri, ya kata beliau, aduh mohon maaf, apalagi saya bukan murid terkenal, ketemu cuma 1 tahun. Iya Pak, saya mau ingat Bapak, kalau Bapak pasti lupa. Iya, saya perhatikan kok beda gitu loh kan, wah galak gitu ya. Dalam ngobrol-ngobrol ringan, teman saya menjelaskan pertemuan saya di masjid. Akhirnya saya punya kesempatan untuk bertanya, Pak, kalau bicara sholawat, saya ada sedikit kenal beberapa sholawat. Ada sholawat nariyah, bahkan saya pernah membaca rutin setiap malam Jumat, 2 minggu sekali di Pondok Pesantren Al-Falah. Ada juga sholawat Barzanji, saya juga baca. Adalah sholat-sholat lain, sholat badar dan sebagainya. Tapi mohon maaf nih Pak, jujur saya baru dengar nih yang namanya sholat wahidiyah. Mohon penjelasannya. Kurang lebih 1 jam beliau menjelaskan. Masa penjelasan itu saya gitu ya, artinya baru dengar ada penjelasan ilmu seperti ini yang mungkin selama ini kan saya jauh dari majelis taklim, yang ada bergelumang dengan hal yang tadi saya cerita, yang sedang saya mau jauhi. Tapi menurut saya ini sangat menarik. Ada satu pemahaman bahwa arah daripada pelaksanaan pengamalan beribadatan kepada Allah itu adalah dengan konsep ketulusan. Ini yang dijelaskan, arahnya ke situ. Tidak. Berkorban. Iya, ketulusan. Iya, berkorban. Yang selama ini, ya mohon maaf, saya mendapatkan ya mungkin karena kefakiran saya, ilmunya sedikit, ngajinya jarang, dapatnya baru itu, yaitu tentang fadilah, tentang ya mohon maaf ya, kalau nanti mengamalkan ini dapat ini, bahkan mendapat kenikmatan surga, terus jauh ini dari takut neraka, atau yang lain-lainnya yang berbentuk fadilah, yang intinya adalah kalau dalam tanda kutip pamrih, menumbalkan. Iya. Tapi ini beliau menjelaskan kalau iya benar Mat. Kalau gue lihat dari ceritanya yang tadi nih, ya kan, itu sebelum dia belum rapi cerita. Nah dulu kita kan boleh berkomentar, ya kan. Sebelum dia ini mengamalkan sholawat wahidiyah dan berbicara kepada sang guru kan gitu kan. Nah, ini dia berbicara tentang bagaimana menumbalkan sesuai dengan keinginannya gitu. Nah sekarang dia mulai berkorban dengan keinginannya itu sih. Oke, Wah.
Itu mungkin kalimat yang lain ya, dalam pengertian lain ya. Beliau bicara tentang ketulusan, bagaimana kalau kita sholat, zakat, puasa, haji, bersodako, itu adalah pengabdian yang bentuknya ketulusan kepada Allah. Tidak ada lain, beliau cerita gitu. Yang akhirnya beliau tutup dengan kalimat seperti ini. Seingat masih saya, ya seperti itu Mas. Kalau konsep dari pengamalan sholawat wahidiyah ini, adapun Mas mau akhirnya mengamalkan atau tidak, ya silakan. Tidak mengamalkan juga tidak apa. Seketika spontan saya sambut, saya mau mengamalkan Pak Kiai. Akhirnya saya mulai membaca itu, dibimbing oleh teman saya. Jadi pencarian, bahasanya pencarian ya, selama tujuan awal selama bulan puasa itu nyari kiai, mau ketemu, mau tobat, akhirnya kejawab di tanggal 21. Iya. Tanggal 21, iya. Iya, 21 Ramadan. 21. Ketemu rombongan orang yang bersolawat. Akhirnya diajak gabung. Sampai akhirnya tanggal 23 itu lo yakin, gue ngamalin. Iya. Gitu. Betul. Berarti tercapai ya keinginannya? Saat itu kalau boleh dibilang, dan sekarang ini, itu anugerah yang luar biasa yang tidak bisa saya gambarkan. Saya tidak bisa gambarkan, apalagi dalam kehidupan saya, selain tadi saya ingin bertobat, ada satu sisi yang saya tadi cerita. Menikah di 2005 sampai saya menerima sholat wahidiyah itu tahun 2010, saya belum dikaruniai anak. 5 tahun lebih. Tapi selama 5 tahun udah cek Bang? Itu... Bukan hanya cek, saya udah syariat ke kiai, dikasih hamil, ternyata baru 2 minggu hilang, dimakan virus katanya, kata dokter. Itu secara medis. Bukan medis, syariat kepada kiai. Enggak, waktu dibilang hilang itu medis. Sebelumnya saya hampir sama istri 2 tahun nganterin istri 2 minggu sekali suntik penyubur, supaya dikata mungkin istrinya kurang subur. Dapat keguguran. Ke kiai dapat hilang juga. Sampai saya sendiri yang akhirnya diponis oleh dokter untuk dicek. Mungkin bapak yang tidak bisa membuahkan. Ini bukan saya menuduh, tapi harus tahu juga. Bapak siap nggak? Siap. Diceklah saya. Dalam arti saya punya ini bisa membuahkan nggak? Dicek ke laboratorium, ternyata kandungannya 99% bisa membuahkan. Yang diponis sama dokter, bapak sama ibu sehat, tinggal nunggu. Oh, berarti secara medis itu cuman kurang aja ya, bahasanya tinggal nunggu. Iya, tunggu dari sana dikasih atau tidak. Orang gitu. Sehat gitu bahasanya, iya, sehat gitu. Tapi keren sih. Ntar dulu rapi aja. Nah, kerennya satu sih begini, hidayah itu gak dikasih dari pertama dia, cuman dia gak dikasih jalan. Tapi harus nyari dan dikasih jalan. Waktu dia pengen tobat itu hidayah. Itu mah. Iya. Taufiknya akhirnya pas di masjid. Dia dikasih jalannya. Dikasih jalan. Ke rumah kiai-kiai ternama ditutup semua. Iya, belum dikasih taufiknya. Taufiknya belum dikasih. Hidayahnya udah, karena udah ada penyesalan di situ. Iya. Dan tidak ada terpikir saat itu perjalanan itu yang dimaknai begitu, tidak ada. Udah jalan aja saya, gimana nih caranya gitu kan. Nah, tadi cerita soal belum dikaruniai anak, saya kan menjalankan tuh. Katanya kan masa 40 hari ya mengamalkan ini awalnya. Betul. Jalan saya kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Saya dicolek sama istri. Itu udah jalan 2 minggu. Bang, telat nih. Mestinya tanggal segini udah masuk haid, belum haid. Waduh, mudah-mudahan nih gitu kan. Tapi kan saya seperti yang lalu sering telat, tapi bocor lagi telat itu udah makanan yang saya anggap udah. Saat itu akhirnya saya biasa aja gitu. Mudah-mudahan lah gitu ya. Ternyata membuahkan. Sampai akhirnya dikasih saya seorang anak.
pada saat saya sedang mengamalkan sholawat ini, di mana kalau boleh dibilang tidak tujuan ke situ. Pokoknya tujuannya itu tobat. Akhirnya ngamalin sholawat, dapat hadiah, anak. Tuh, seperti itu. Sekarang anak udah 2 ya? 2. Iya. Ya itu hebatnya Allah. Bang kata. Karena gue benar. Iya. Ya, balik lagi yang lu bilang hidayah, Bang Hakim dapat hidayah waktu dia bahasanya lagi enak-enak. Itu juga kondisi berarti nggak sadar ya? Nggak sadar. Iya, hidayah turun dalam kondisi nggak sadar kan hebat ya? Ya Allah yang hebat. Dan saya mencoba untuk pergi dari lingkaran itu bukan hanya itu doang, udah berkali-kali. Sebulan balik lagi, 3 bulan balik lagi. Nah ini yang anehnya, saya kan udah mulai enggak tuh, tapi kumpul saya masih. Setelah saya mulai merasa agak kuat, saya tetap ada di lingkaran mereka. Tapi giliran passingnya ke saya terima, saya kasih. Ngerti gak? Ini yang keren. Apa? Saya tetap nggak menjauhi teman saya terima. Lu bener enggak, tapi gua nggak akan jauhin lu, gua bilang. Itu Apa? dia udah bisa merelakan. Itu teman-teman saya yang akhirnya beberapa dari teman saya akhirnya mau 40-an gitu. Iya, Dan kan? mudah-mudahan sampai sekarang mereka juga sudah menjauhi. Ya, jadi itu kawan-kawan cerita Bang Hakim tentang perjalanannya mendapatkan sholawat. Awalnya dalam kondisi nggak sadar kalau tadi dapat hidayah, akhirnya dikasih jalannya di malam ke-21 bulan Ramadan, sampai akhirnya dia mengamalkan sholawat, sampai akhirnya dia mendapat hadiah anak. Itu perjalanannya Bang Hakim. Dan sampai sekarang juga dia masih baca sholawat, masih menjadi pengamal. Terima kasih sudah diberi kesempatan ikut-ikutan mengamalkan atau membaca sholawat ini. Iya. Ada yang mau disampaikan cerita? nggak ada sih. Cerita tentang sholawat mau cerita juga gak? Pedih gue kalau sudah. Pedih? Gimana pedihnya? Viera? Hah? Viera? Enggak, kalau kita belajar dari Bang Hakim, ya kan? Ini kan satu pembelajaran Mas buat kita, gitu. Bahwa di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Semua pasti bisa terjadi. Apapun dan bagaimanapun caranya, jangan pernah kita memposisikan diri kita itu kita tahu yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kita posisikan diri kita itu mudah-mudahan ini jalan menuju ke Tuhan. Itu lewat ya pasti yang tadi Bang Hakim bilang itu Kanjeng Rasul. Cuman itu bukunya dibaca gak sih? Dibaca dong. Apa buku tentang apa sih? Inti dari seluruh ajaran agama adalah bagaimana menjadi perilaku manusia berada di bawah kendali ruhnya yang suci. Insan kamil. Itu. Itu. Ini Mas, ini keren Mas. Apa? Iya kan? Apa? Orang-orang tuh karena nih di sini diceritain apa? Orang-orang kaya yang masuk pertama masuk neraka. Orang kaya masuk neraka. Iya. Kenapa? Hah? Kenapa? Itu. Ya kenapa? Nih Mas, nih kita baca nih. Oh, udah nggak usah Salah aja. Jadi kalimat terakhir dari saya, amalkanlah sholawat, terutama sholawat wahidiyah. Manfaatnya bukan hanya manfaat dunia. Kalau dari perjalanan saya ini mengandung satu manfaat akhirat yang luar biasa, yang bisa mengembalikan kita pada fitrah yang sebenarnya, walaupun belum langsung bisa kita dapatkan, tapi paling tidak kita sudah ada di relnya. Waktu kita mau ke Surabaya, rel kita sudah ada di rel Surabaya, bukan rel ke Bayoran. Paling tidak itu. Adapun nanti bagaimana kesungguhan kita dan ridho daripada para beliau dan hidayah dari Allah. Itu aja. Oke Bang, gua rasa cukup sekian ya Bang ya. Iya. Edit, cukup kan? Cukup lah. Oke.
bobrok terus, damai selalu.